Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali pada mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa. Pada topik hari ini nanti kita akan belajar terkait asuhan keperawatan dengan pasien dengan resiko bunuh diri ya. Target pembelajaran hari ini adalah dapat melakukan pengkajian pada pasien dengan resiko bunuh diri. Kemudian Anda nanti mampu menetapkan diagnosa keperawatan, mampu melakukan tindakan keperawatan pada pasien, mampu melakukan tindakan keperawatan pada keluarga, melakukan evaluasi kemampuan pasien dan keluarga, dan mampu mencatat hasil asuhan keperawatan. Dan ini adalah tujuan pada proses pembelajaran hari ini. Baik, kita mulai dengan pembahasannya pertama. Bunuh diri, ya apa sih bunuh diri? Jadi bunuh diri merupakan tindakan yang secara sadar ya dilakukan oleh seseorang untuk mengakhiri hidupnya ya. Jadi bunuh diri itu sadar untuk apa? Mengakhiri kehidupannya. Jadi pasien bunuh diri itu memang dia secara sadar ingin melakukan pengakhiran terhadap kehidupannya. Ada 3 macam bentuk ya. Yang pertama adalah isyarat bunuh diri, ancaman bunuh diri, percobaan bunuh diri ya. Jadi ada 3 macam bentuk dari bunuh diri, yaitu berupa isyarat bunuh diri, kemudian ancaman bunuh diri, dan percobaan bunuh diri. Isyarat bunuh diri ini perilaku yang secara tidak langsung untuk bunuh diri ya. Jadi masih berupa isyarat ya. Jadi perilaku yang secara tidak langsung untuk bunuh diri. Biasanya pada pasien-pasien ini dia berkata, tolong jaga, misalkan ini ya, tolong jaga anak-anak saya akan pergi jauh ya, atau segala sesuatu akan lebih baik tanpa saya. Nah, jadi sudah ada indikasi ya, isyarat-isyarat bahwa seseorang itu akan melakukan bunuh diri ya, dengan suatu perkataan verbal, misalkan tolong jaga anak saya akan pergi jauh ya, atau ini segala sesuatu akan lebih baik nih kalau tanpa saya ini gitu. Nah, itu ada isyarat-isyarat untuk bunuh diri. Nah, pasien mungkin sudah memiliki ide ya untuk mengakhiri hidupnya ya. Jadi ungkapan-ungkapan perasaan, misalkan rasa bersalah, sedih ya, marah, putus asa, tidak berdaya ya. Ini muncul ya pada pasien-pasien dengan masih tahap isyarat bunuh diri ya. Jadi masih berupa ada ide, keinginan ya. Itu pun kita harus waspadai ya, karena itu sudah masuk pada isyarat bunuh diri. Kemudian yang kedua tadi adalah ancaman bunuh diri ya. Umumnya diucapkan oleh pasien ya, yaitu berisi keinginan untuk mati ya. Disertai apa? Rencana cara mengakhiri hidup ya, ada persiapan alat untuk melaksanakan rencana tersebut. Tapi ini belum mencoba ya, tapi sudah mempersiapkan tapi belum mencoba ya. Jadi belum mencoba, misalkan belum menggores tubuhnya, belum berusaha untuk melukai tubuhnya, belum ya, tapi dia berisi keinginan untuk mati ya, dan disertai rencana, sudah punya rencana. Yang tadi isyarat itu masih ide ya, ini sudah rencana mengakhiri hidup ya, sudah ada persiapan alat untuk melaksanakan rencana tersebut, tetapi dia belum mencoba. Ini ancaman bunuh diri. Kemudian tahap berikutnya adalah percobaan bunuh diri ya. Ini sudah percobaan bunuh diri. Jadi tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehidupan ya, melakukan cara misalkan gantung diri, minum racun ya, memotong urat nadi, terjun dari tempat yang tinggi ya. Pasien tidak mati dengan usaha tersebut ya. Jadi pasien tidak mati dengan usaha tersebut, jadi masih terselamatkan ya. Jadi percobaan bunuh diri. Jadi dia ada tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehidupan ya, misalkan gantung diri, minum racun, memotong urat nadi, terjun dari tempat tinggi, tetapi pasien itu tidak mati dengan usaha tersebut ya, jadi masih hidup ya. Jadi gagal intinya ya, tetapi dia itu ada upaya percobaan bunuh diri. Tapi kalau dia berhasil berarti ya sudah mati ya, bunuh diri ya, bukan percobaan bunuh diri lagi. Nah, pengkajian bunuh diri ya, tadi nanti kita berkaji pada pasien isyarat ya, isyarat bunuh diri, ancaman bunuh diri, dan percobaan bunuh diri ya. 3 ini yang nanti kita kaji pada pasien dengan
bunuh diri. Nah, diagnosa keperawatan ya pada pasien bunuh diri adalah resiko bunuh diri ya. Diagnosa keperawatannya tidak ada yang redaksi mengatakan bunuh diri, adanya adalah resiko bunuh diri. Kalau diagnosa keperawatannya bunuh diri berarti sudah selesai ya, kita tidak bisa melakukan tindakan apa-apa pada pasien tersebut karena sudah mati ya. Sehingga diagnosa keperawatan pada pasien bunuh diri adalah resiko bunuh diri. Jadi pasiennya masih ada ya, masih hidup sehingga kita bisa perbaiki kondisinya. Nah, latihan yang pertama adalah ya mengkaji resiko bunuh diri ya. Jadi mengkaji resiko bunuh diri, kita kaji. Jadi kita kaji resiko bunuh diri. Nah, tujuan dari tindakan keperawatan ini adalah pasien tetap aman ya dan selamat ya. Ini untuk pada fokus pada pasiennya, pasien tetap aman dan selamat, dan tujuan untuk keluarga pasien keluarga memahami masalah risiko bunuh diri yang dialami oleh pasien ya. Kemudian keluarga dapat merawat pasien di rumah. Tindakan perawatan pada mengancam atau mencoba bunuh diri itu adalah melindungi pasien ya. Kita temani terus ya. Kita temani terus pasien ya sehingga isyarat, kemudian percobaan ya, ancaman, isyarat, ancaman, percobaan ya kita bisa pantau ya, kita pantau terus-menerus. Dan menjauhkan benda-benda berbahaya ya. Kita menjauhkan benda-benda berbahaya yang bisa digunakan sebagai fasilitas untuk bunuh diri. Kemudian mendapatkan orang yang bisa membawa ke rumah sakit ya, anggota keluarga yang bisa membawa ke rumah sakit ya, karena tidak semua keluarga bisa ya, bisa meyakinkan bisa membawa ke rumah sakit ya pada pasien-pasien dengan bunuh diri. Kemudian memastikan obat diminum. Ya, ini kita pastikan ya, obat diminum oleh pasien ya. Jadi tujuan utama adalah melindungi pasien biar tidak terjadi bunuh diri. Jelaskan ya, perawat akan melindungi pasien ya. Jadi jelaskan perawat akan melindungi pasien karena pasien itu ada yang bisa curiga ya, perawat itu akan mengakhiri hidupnya. Jadi orang yang mengakhiri hidupnya, ada kecurigaan seperti itu. Jadi kita jelaskan pada pasien bahwa perawat itu akan melindungi pasien, menjaga merawat pasien. Nah, tindakan keperawatan pada ancaman atau mencoba bunuh diri pada keluarga adalah anjurkan ya keluarga untuk mengawasi pasien secara ketat ya. Jangan terlena karena bisa kita kehilangan pasien tersebut ya karena waktu yang mungkin waktu kesempatan yang digunakan pasien untuk mencoba bunuh diri. Anjurkan kepada keluarga untuk menyingkirkan benda-benda yang membahayakan ya, gunting, pisau ya, kemudian benda-benda yang keras ya, kemudian kayu. Nah, seperti itu yang bisa digunakan sarana untuk bunuh diri. Nah, diskusikan siapa yang dapat membawa ke rumah sakit jika perlu. Nah, anjurkan pada keluarga untuk mendukung pasien minum obat ya, beri kemampuan keluarga untuk dapat memberikan dukungan pada pasien ya, keluarga pasien yang mengalami resiko bunuh diri untuk dapat minum obat dengan teratur. Tadi adalah tindakan keperawatan untuk ancaman bunuh diri ya. Nah, kemudian tindakan perawatan pada isyarat bunuh diri ya. Ini untuk fokus kepada pasien ya, pasien mendapat pelindungan dari lingkungannya, lingkungan pasien aman ya, aman di sini dalam arti adalah alat-alat dan ataupun sarana-sarana yang dapat digunakan untuk bunuh diri itu dapat dihilangkan ya. Kemudian pasien dapat mengungkapkan perasaan dan pasien dapat meningkatkan harga diri. Pasien dapat menggunakan penyelesaian masalah yang baik. Nah, ini tujuan keperawatan untuk pasien dengan isyarat bunuh diri ya. Jadi dapat mendapatkan pelindungan dari lingkungannya aman,
dapat mengungkapkan perasaan, pasien dapat mengungkapkan perasaan, dan pasien dapat meningkatkan harga dirinya ya, sehingga dia tidak punya perasaan yang harga dirinya rendah, kemudian perasaan tidak berguna ya, sehingga kita tingkatkan harga diri dari diri pasien. Kemudian pasien dapat menggunakan penyelesaian masalah yang baik ya. Jadi pasien mempunyai problem-problem solving yang lainnya lebih efektif ya untuk menggantikan upaya-upaya isyarat bunuh diri. Nah, tindakan keperawatannya apa untuk pasien-pasien dengan isyarat bunuh diri? Yang pertama adalah diskusikan dengan cara mengatasi keinginan bunuh diri ya. Diskusikan cara mengatasi keinginan bunuh diri. Kita berikan cara-cara ketika muncul keinginan untuk bunuh diri ya, kita arahkan kepada pasien untuk nanti ya tujuannya adalah meningkatkan harga diri. Jadi kita pastikan bahwa keberadaan dirinya adalah penting ya, sehingga untuk keinginan bunuh diri itu bisa diminimalkan ya, keinginan untuk bunuh diri. Jadi kita buat keberadaan pasien itu penting dan berguna untuk lingkungan sekitar ya, baik untuk keluarga atau orang-orang sekitar. Kemudian meningkatkan harga diri pasien ya, beri kesempatan ungkapan perasaan, kemudian kita berikan pujian ketika dia mampu melakukan sesuatu sehingga dia punya kepercayaan diri yang baik ya, kemudian berpikir positif terhadap dirinya ya, kemudian yakinkan bahwa dirinya penting ya, yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian bicarakan keadaan yang perlu disyukuri ya, jadi misalkan kondisi misalkan dia dapat berjalan, kemudian yang sederhana aja, kemudian dia dapat melakukan sesuatu yang sederhana misalkan menyapu atau aktivitas yang lain yang bisa membantu orang lain ya, itu keadaan yang perlu kita sadarkan pada pasien yang perlu disyukuri ya, dia bisa melihat, dia punya tangan, dia punya kaki. Nah itu yang sifatnya sederhana, itu kita sadarkan pada pasien itu perlu sesuatu yang perlu disyukuri ya, karena tidak semua orang mempunyai hal itu. Nah, rencanakan aktivitas yang dapat dilakukan ya. Kita libatkan pasien dengan bunuh diri ini untuk aktivitas rutin harian ya, sehingga keinginan-keinginan untuk upaya bunuh diri itu bisa teralihkan dengan aktivitas kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah. Nah, di sini kita diskusikan cara menyelesaikan masalah ya. Jadi kita diskusikan cara penyelesaian masalah yang efektif, yang dapat menyelesaikan masalah ya. Pertama kita nanti tanyakan kepada pasien ya, kemampuan pasien seperti apa untuk cara mengatasi masalah. Nah, jika ternyata kita kaji cara yang digunakan oleh pasien itu memang kurang efektif, maka kita carikan cara-cara penyelesaian masalah yang lebih baik. Kemudian kita diskusikan ya efektivitas masing-masing cara dan diskusikan cara penyelesaian masalah yang baik. Nah, tindakan keperawatan pada isyarat bunuh diri ya, pada tahap isyarat bunuh diri pada keluarga adalah ajarkan tanda gejala bunuh diri ya, sehingga keluarga nanti mengenali ketika anggota keluarga yang mengalami gangguan yaitu isyarat bunuh diri itu, keluarga dapat mengenali ketika akan melakukan bunuh diri ya. Ajarkan tanda gejala bunuh diri, kaji tanda yang pernah muncul, diskusikan tanda dan gejala yang umum muncul ya. Kemudian ajarkan cara melindungi perilaku bunuh diri ya. Jadi kita ajarkan pada keluarga cara melindungi perilaku bunuh diri. Disebutkan cara yang dilakukan bila ada tanda dan gejala bunuh diri, misalkan pengungkapan secara verbal yang tadi ya, saya tidak berguna, lebih baik tidak ada saya. Nah seperti itu. Kemudian jelaskan cara melindungi pasien. Misalkan kita modifikasi lingkungan ya, yaitu hilangkan ya lingkungan-lingkungan yang membahayakan yang bisa digunakan untuk upaya bunuh diri ya. Kemudian anjurkan melaksanakan cara tersebut.
Kemudian selanjutnya adalah ajarkan keluarga hal-hal yang dapat dilakukan jika ada percobaan bunuh diri ya, yaitu cari bantuan segera ya, cari bantuan orang-orang sekitar, kemudian segera bawa ke rumah sakit ya, sehingga bisa tertolong ya, tidak sampai terjadi kematian. Nah, bantu keluarga mencari rujukan ya, beri info nomor telepon darurat, anjurkan kontrol teratur, dan anjurkan bantu pasien untuk minum obat. Nah, ini adalah ringkasan tindakan ya, tadi ya, dari isyarat dan ancaman percobaan bunuh diri. Nah, tujuan untuk pasien adalah untuk isyarat bunuh diri, ini diskusi cara atasi keinginan bunuh diri, kita tingkatkan harga diri pada pasien dan tingkatkan kemampuan penyelesaian masalah. Nah, untuk tindakan untuk keluarga ya, kita berikan pendidikan kesehatan tentang cara ya, berikan pendidikan kesehatan tentang cara merawat pasien bunuh diri. Nah, kalau pasien dengan perilaku bunuh diri, ancaman bunuh diri dan percobaan, yaitu kita lindungi pasien ya, kita amankan lingkungan, kita amankan pasien sehingga tidak terjadi bunuh diri. Dan untuk keluarga kita libatkan pengawasan yang ketat. Nah, evaluasi apa yang dapat kita lakukan pada pasien dengan bunuh diri, resiko bunuh diri ya. Jadi kondisi keberhasilan dari tindakan yang telah kita berikan ya untuk pasien dan keluarga, ini pasien ya dengan indikasi ini ya, pasien mengancam atau mencoba ya, pasien aman dan selamat ya. Kalau pasien ada keinginan mengancam atau mencoba bunuh diri, maka hasil evaluasi yang tindakan keperawatan baik pada pasien dan keluarga, pasien aman dan selamat ya, tidak mengalami kematian. Nah, keluarga pasien untuk keluarga pasien pada pasien dengan mengancam atau percobaan, keluarga mampu melindungi pasien ya, sehingga tidak terjadi kematian. Kemudian pada pasien dengan isyarat bunuh diri, pasien bisa mengungkapkan perasaannya ya, dan pasien harga dirinya bisa meningkat dan mampu menyelesaikan masalah. Nah, evaluasi untuk keluarga pada isyarat bunuh diri, keluarga dapat berperan serta melindungi anggota keluarganya yang berisiko dengan bunuh diri. Jadi pada intinya adalah pada pasien dengan resiko bunuh diri, maka kita libatkan pasien dan keluarga untuk memberikan perawatan, terutama adalah menjaga agar tidak terjadi bunuh diri sehingga menyebabkan suatu kematian. Dan kita harus jeli dan pintar dalam mengenali adanya isyarat-isyarat bunuh diri, kemudian ancaman-ancaman bunuh diri dan percobaan bunuh diri. Jadi kita kenali dulu di awal ya, isyarat dan ancaman ya, tanda gejala yang muncul apa ya. Misalkan tadi ungkapan-ungkapan verbal, misalkan lebih baik saya mati, saya tidak berguna. Nah, itu sudah ada isyarat itu ya. Kemudian ancaman dia sudah kok banyak, pasien ini sudah mengumpulkan benda-benda apa ini ya yang digunakan untuk sarana bunuh diri. Nah, itu kita harus dapat mengidentifikasi dengan baik sehingga tidak sampai ke dalam percobaan bunuh diri. Kemudian ini sudah tadi ya untuk pasien isyarat bunuh diri, mengungkapkan perasaan ya, harga diri meningkat, masalah dan harga diri, menyebutkan tanda gejala, memperagakan cara melindungi, menggunakan fasilitas kesehatan. Baik, terima kasih semuanya ya. Itu merupakan proses keperawatan pada pasien dengan risiko bunuh diri ya. Pada kesimpulannya telah saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.